Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Romi Samelia. Sebelum Ibu menjelaskan materi, di sini Ibu pengen menanyakan kabar punya jargon, yaitu kalau Ibu bilang selamat pagi, anak-anak jawab pagi. Alhamdulillah, tetap bernapas gitu ya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, tetap bernapas. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum masuk ke materi, di sini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa sih ketua kelasnya? Randy, saya Bu. Oke, silakan kepada Randy untuk memberdoa. Oke, mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih pada Randy. Oke, di sini Ibu izin untuk mengecek kehadirannya ya. Siapa sih yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Atau hadir semua? Ada Bu. Hadir semua? Ada yang nggak hadir? Ada Bu. Siapa? Rizky Bu. Rizky aja ya? Ada Bu. Oke. Sebelumnya anak-anak udah tahu belum Ibu mau ngajar apa? Belum. Di situ ada PPT? Bisa lihat? Bisa Bu. Oke, bisa. Mari belajar. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tentang materi fikih muamalah, yaitu tentang riba, jual beli dan hutang piutang. Nah, oke, Ibu izin berdiri. Oke, sebelum masuk ke materinya, di sini Ibu izin menyampaikan CP atau tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu memahami bagaimana sih menjadi pribadi yang lebih baik agar terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Ya, di sini Ibu akan mengatur posisi duduk anak-anak. Nggak ada yang boleh main HP ya. Silakan disimpan HP-nya terlebih dahulu. Silakan laki-laki untuk berada di sebelah kanan dan perempuan di sebelah kiri. Oke, sudah semua? Oke, nggak ada yang boleh main HP ya. Simpan dulu HP-nya, nanti ada saatnya main HP. Di sini, Ibu akan melakukan apresiasi yang dimana jual beli dan hutang ini berkaitan dengan materi. Anak-anak di sini pernah nggak sih mendengar tentang istilah jual beli, riba, dan hutang piutang? Pernah? Berarti sudah tahu ya tentang riba, tentang jual beli, sedikit mengetahui kan? Oke, di sini Ibu akan mendalami lagi materinya, yaitu tentang
Yang pertama jual beli. Silahkan dicatat. Secara bahasa jadi kata jual beli ini berasal dari bahasa Arab yaitu al-bai'u, yang berarti yaitu memberikan atau mengambil, memberikan sesuatu atau mengambil sesuatu. Nah, menurut istilah jual beli ini adalah tukar menukar barang dengan tukar menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Kemudian hukum asal dari jual beli ini adalah mubah atau boleh. Itu dalam hukum syariat Islam. Kemudian juga jual beli ini itu rukunnya itu ada orang yang menjual, ada juga orang yang membeli. Kemudian barang yang diperjualbelikan, kemudian juga akad atau ijab qabul. Kemudian udah tahu tentang apa itu akad? Sudah pernah dengar? Ijab qabul? Sudah ya? Sudah pernah berarti ya? Oke. Yang kedua yaitu tentang hutang piutang. Nah, hutang piutang. Pernah berhutang teman-temannya? Pernah? Pernah ya pastinya. Nah, jadi hutang piutang ini berasal dari kata istilah dayan dan qard. Bahasa Arab ya. Itu dari ini yaitu dia mencakup segala jenis hutang piutang yang terjadi karena sebab apapun. Nah, contohnya itu misalnya ketika teman-teman anak-anak belanja ke kantin, kemudian uangnya kurang ternyata. Nah itu pemberian tersebut itu termasuk dalam hutang dayan. Nah kemudian untuk hutang piutang dalam istilah qard ini itu adalah contohnya seperti hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman. Contohnya itu seperti misalnya anak-anak meminjam duit ke temannya, kemudian itu lama dalam proses pengembalian hutang duit tersebut, itu proses pinjaman. Itu namanya hutang piutang dengan istilah qard. Nah, itu hukum dari hutang piutang ini yaitu boleh, halal. Gak apa-apa teman-teman anak-anak berhutang pada temannya, namun hukum mengembalikan hutang tersebut yaitu wajib. Kemudian yaitu rukunnya yang seperti jual beli tadi, ada orang yang berhutang, ada orang yang menghutangi, kemudian barangnya atau benda atau hartanya, kemudian akad atau ijab qabulnya. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu riba. Riba ini identik sekali dengan yang namanya bank. Nah, jadi riba ini artinya yaitu lebih atau bertambahnya harta dengan yang disyaratkan. Nah, riba ini terbagi menjadi dua ya anak-anak. Ada riba nasi'ah, kemudian ada riba fadl. Tahu itu riba nasi'ah? Tidak? Oke. Jadi riba nasi'ah ini adalah misalnya ketika anak-anak datang ke bank nih, kemudian meminjamkan duit. Nah, penundaan itu nanti ketika anak-anak sudah membayarkan uangnya, nih ya, ibu kasih penjelasan riba nasi'ah. Bukan nasi ya, nasi'ah tapi. Nah, contohnya itu ya bunga bank ya. Nah, ketika nanti penundaan ketika anak-anak membayarkan uangnya nanti mengembalikannya itu sudah lebih. Nah, jadi lebihnya itu termasuk riba nasi'ah. Sudah paham? Paham? Oke. Kemudian riba fadl. Nah, riba fadl ini contohnya nih ya. Misalnya Pak Yanto punya uang 10 kg, punya beras 10 kg dengan kualitas terbaik, kualitasnya bagus. Kemudian Pak Yadi punya beras 15 kg dengan kualitas jelek. Nah, kenapa Pak Yanto butuh beras kualitas bagus? Karena dia mau untuk kebutuhan makannya. Kemudian kenapa Pak
kualitasnya jelek karena untuk makanan ternaknya. Nah, jadi kemudian tahu nggak yang mana termasuk ribanya? Oke, ibu jelaskan. Jadi mereka ini saling tukar menukar. Pak Yanto ini menukar berasnya ke Pak Yadi yang kualitasnya jelek. Kemudian Pak Yadi kan punya sisa 5 dan nggak seimbang kan antara Pak Yadi dengan Pak Yanto. Ya. Nah, tahu yang mana ribanya? 5 kilo. Iya, yang 5 kilogram, benar sekali. Tepuk tangan dong. Keren ya? Oke. Kasih pada saudara Nanda. Nah, sudah paham mengenai riba? Kita lanjut ke bagian yang kedua, itu ada jual beli hutang-hutang dan riba di era modern sekarang ini. Nah, jual beli online. Jual beli online itu apa sih? Jual beli online itu nantinya ketika teman-teman ketika anak-anak memperhatikan ibunya nih, banyak shopping seperti itu. Nah, itu masuk dalam jual beli online. Jadi jual beli online ini diperbolehkan, namun dia perlu diperhatikan. Kenapa? Karena jual beli online ini takutnya terjadi kecurangan atau perjudian atau riba. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita belanja online, kita harus memperhatikan ada ribanya enggak atau ada mengandung unsur penipuannya. Kemudian lanjut yang ini yang kedua di bawahnya, jual beli secara kredit menggunakan leasing. Pernah mendengar istilah leasing? Pernah ya? Pasti yang laki-laki sudah pernah tahu ya? Oke. Jadi leasing ini adalah pembayarannya dilakukan setelah barang setelah penyerahan barang dalam waktu tertentu. Kemudian bunga bank itu sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank itu termasuk riba tadi. Tahu nggak bunga bank itu termasuk riba yang mana? Nasihat. Betul sekali, good job. Oke, sudah tahu kan berarti? Oke, kita lanjut. Yang terakhir, nilai kejujuran, tanggung jawab, kepercayaan dalam fikih muamalah. Nah, jadi nilai kejujuran, tanggung jawab, kemudian kepercayaan ini sangat erat kaitannya dengan fikih muamalah itu. Kenapa? Karena muamalah sendiri itu anak-anak ada yang tahu nggak apa itu muamalah? Tadi bukan menyinggung fikih muamalah terus ya. Tahu nggak muamalah itu apa? Jual beli. Iya, betul sekali. Good job. Jadi muamalah ini diartikan sebagai jual beli juga termasuk. Kemudian dia juga proses transaksi tadi antara ada kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi itulah pentingnya ada kejujuran dalam proses transaksi agar apa? Ada yang tahu? Agar tidak terhindar dari penipuan. Iya, benar sekali. Karena kerjasama antara penjual dan pembeli ketika proses transaksi itu ya memang dibutuhkan dengan nilai tanggung jawabnya. Jadi pihak pembeli ada tanggung jawab, pihak penjual ada tanggung jawab juga. Jadi saling bertanggung jawab apa yang dibelikannya. Jadi dia tuh tidak jangan sampai kita yang orang yang beli tersebut itu berbohong bahwa dia membeli segini, ternyata enggak. Nah, itulah pentingnya nilai kejujuran dan kepercayaan, saling percaya. Oke. Ini nanti ya. Kita lanjut di sini. Oke, Ibu sudah selesai menyampaikan materinya mengenai jual beli, riba, dan hutang piutang. Di sini Ibu akan melakukan evaluasi. Ada berapa orang ini ya? Boleh berhitung? 1, 2, 3, 5, 4, 12. Oke, pas. Berarti ini ada 3 kelompok. Oke, Ibu bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok, 4 orang ini ya. Oke, silahkan membuat bentuk C menghadap ke Ibu ya. Penulisnya, silahkan.
huruf C ya. Silakan dulu menghadap. Ini yang satu kelompok ya, satu kelompok. Enggak belajar di sini. Nah ya. Oke. Oke, Ibu akan melakukan proses evaluasi. Di sini Ibu menggunakan metode pembelajaran cooperative learning dengan tipe TGT. Tahu TGT? Dance Games Tournament. Seperti yang sudah anak-anak perhatikan di depan, kita ada game. Kemudian di sini Ibu akan menggunakan sistem evaluasi itu ada dua, sistem evaluasi kelompok, kemudian juga sistem evaluasi individu. Nah, silakan ini Ibu berikan waktu dulu ya untuk mempelajari tentang materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Sudah dicatat anak-anak? Sudah ya. Silakan untuk mempelajari terlebih dahulu. Waktu Ibu berikan waktu 5 menit lah ya, 5 menit atau 10 menit. Silakan. Mungkin apa ya? Silakan dipelajari ya. Silakan buka HP-nya nggak apa-apa. Untuk silakan untuk melihat HP-nya nggak apa-apa untuk sesi materi, untuk mengulang saja.
Udah selesai? Udah paham belum materinya? Sudah pelajari? Gimana kelompok ini? Sudah? Kelompok ini udah? Kelompok ini? Oke. Karena sudah selesai, nggak nyampe 10 menit. Di sini kita langsung saja ya. Silahkan untuk handphonenya diletakkan dulu ya, anak-anak. Oke. Silahkan kepada kelompok ini dulu yang berbaris membentuk banja. Silahkan. Silakan untuk ini baju ya. Enggak, langsung semua ke sini membentuk banja ya. Siapa ini? Bentuk banja tahu? Tahu. Nah, ya di sini, ya di sini. Stop. Gak apa-apa, di situ aja. Silakan untuk kelompok ini lanjut. Kelompok ini silakan berbaris. Silakan lanjut ke ini. Enggak, nanti ibu siapkan. Oke, Dina, sudah semua? Silakan untuk yang kecil di depan. Ibu lagi sesuai ketinggian. Oke, sudah? Oke, stop. Oke, sebelum ibu menjelaskan tata cara permainannya, di sini ibu akan membagi nama kelompoknya ya. Di sini kelompok Yahya dan Sarah, kemudian kelompok Cut Nyakin, kelompok Kartini. Oke, sudah ingat? Oke. Di sini silakan teman-teman diskusikan siapa ketuanya. Nabia. Nggak langsung. Oke, yang ini namanya Nabia. Yang ini Julina. Oh, yang Julina ya. Ini. Oke, sudah tahu itunya? Apa? Nama kelompoknya? Sudah. Oke. Di sini permainannya, cara permainannya itu nanti kalau barisan yang depan ketika ibu sudah mengasih aba-aba, memberikan aba-aba 1, 2, 3 gitu, atau hentakan kaki 3 kali, langsung untuk barisan yang pertama langsung mengisi soal yang pertama. Oke, lanjut. Kemudian yang sudah nanti langsung ke belakang, begitu ya. Cara rolling gitu. Kemudian yang barisan kedua lanjut mengisi soal yang kedua, yang ketiga lanjut mengisi soal yang ketiga, yang keempat langsung mengisi soal yang keempat, begitu ya. Oke, sudah paham? Ibu sudah menyiapkan pulpennya. Nanti, jadi pulpennya itu ada 3 ya. Nanti silakan mengoper pulpennya ke temannya yang mau mengisi soalnya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang permainannya? Oke. Jadi di sini ada 4 soal ya, ini 4 soal per kelompoknya. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke. Sebentar. Ini pulpen. Nanti dioper aja ya kalau nggak ada pulpen. Silakan nanti. Oke. Sudah siap semua? Gimana? Sudah siap? Belum. Kami di puncak lagi. Oke. Cepat baca buku. Nanti ketika ketika nanti kelompok yang paling cepat selesai, silakan langsung membuat duduk di bawah untuk lingkaran lagi ya, kayak tadi. Nanti kalau udah selesai bilang kayak ini ya, yuhu gitu ya. Tahu? Setiap kelompok yang sudah selesai, begitu ya. Yuhu gitu ya. Dari kelas-kelas ya. Oke, itu sebagai motivasi semangat. Oke, udah siap? Oke, silakan. Ayo, ibu kasih aba-aba terlebih dahulu. Oke, silakan. Ibu hentakkan kaki ya sebagai aba-abanya. Silakan dipersiapkan. Oke, tidak ada lagi yang ke belakang ke depan. Oke, sudah siap? Siap.
Ibu. Disilang. Iya. Aduh, pengen kami naik, aduh. Alah. Tunggu. Dia juga tahu. Malam. Lagi sini kok. Nanti jadi soal ya. Empat soalnya harus cukup untuk 4 orang ya. Tidak ada mengisi yang soal temannya. Yuhu. Oke. Yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Soalnya ini tadi belum ada duduknya ya. Nah, kata itu tadi apa? Sebut yuk. Kalau udah selesai dan duduk. Oke, jadi ini pertama, kedua, dan ketiga. Oke, di sini ibu akan memeriksa terlebih dahulu untuk soalnya. Yang dipakai maksudnya. Sebentar ya. Mana yang ciri dah? Oke, speaker. Benar tinggi kan? Oh, oke. Di sini ada kelompok yang sama ya poinnya ya. Oke. Untuk yang sama poinnya, kita mau apa nih untuk kelompok yang sama poinnya? Mau ibu kasih soal lagi? Ibu tunjuk saja, ibu kasih soalnya aja. Nanti silakan untuk jawab. Kelompok yang benar itulah pemenangnya, oke? Oke, siap? Oke, ini nanti dulu ya. Ibu kasih dua kelompok ini dulu. Oke, dengarkan baik-baik soalnya. Apa itu konsep pertama? Ya, nanti kalau misalnya sudah mengetahui jawabannya, silakan tulis tangan langsung ya kelompoknya. Iya. Oke, ini studi kasus. Dengarkan dulu, ini ya yang lain. Oke. Ketika ada seseorang yang meminjam uang ke bank, kemudian orang tersebut belum membayar uang tersebut pada waktu tertentu. Nah, kemudian ada penundaan. Nah, dalam penundaan tersebut itu terus bertambah bunga dari bank tersebut. Nah, itu termasuk riba apa sih? Masih hangat. Ya, ini kelompok ini ya dulu. Riba apa tadi? Masih hangat. Ya, benar sekali. Oke, sudah? Oke, pas ya. Berarti kelompok karena hanya satu soal, jadi kita ini kelompok siapa tadi? Kelompok ini ya. Oke, kita ambil kelompok ini juara 1, juara 2 dan juara 3. Tepuk tangan dong. Di sini karena proses evaluasinya sudah selesai, di sini ibu akan mengadakan evaluasi
kelompok juga boleh. Sudah selesai dulu. Hah? Jika yang sudah selesai silakan maju untuk mengumpulkan ke meja ibu. Silakan dikumpulkan ke depan. Oh ya, ibu lupa ya. Namanya juga diisi ya. Ini nggak apa-apa, isi tahu namanya. Yang Anissa gitu. Ya, benar. Relation. Dia tadi Romi tanggung jawab. Kalau dia kan Sudah semua? Sudah ya? Oke, beri ibu waktu untuk melihat jawaban anak-anak terlebih dahulu ya. Untuk SKPD-nya sudah dibuktikan semua. Nanti pada tahap terakhir akan ibu kasih, karena SKPD ini akan dikasih ke orang tua untuk meminta tanda tangan orang tua. Seperti itu. Oke. Oke, pada tahap ini sudah selesai evaluasi sistem evaluasi 2 evaluasi. Selanjutnya untuk tahap yang selanjutnya, sebelum masuk ke refleksi, di sini ibu akan mengadakan SBQ. Oke, silakan berdiri kepada teman-teman. Kepada anak-anak. Oke, oke di sini kayaknya disilakan untuk barisan. Barbanya juga enggak yang barbanya sih. Apa bentuk sah? Satu sah. Bisa? Satu sah saja. Bisa? Tahu satu sah? Ya. Oke. Begini SBQ-nya. Pak, pasti sudah nggak asing lagi ya SBQ-nya. Itu kan? Jadi SBQ-nya itu begini. Kalau ibu bilang gajah kayak ini. Kalau ibu bilang semua kayak ini. Oke? Coba. Oke. Apa ya? Jangan dengarkan clue, tapi dengarkan tahu gerakan ya. Tahu kan? Hafalkan gerakannya aja. Kalau gajah tadi kayak mana? Kalau cuma kayak. Oke. Oke, ini untuk melatih kefokusan saja ya. Yang salah nanti
ya? Gajah. 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 Ayo gajah. Oke. Ini tahap pertama ya. Oke, yang tahap kedua nanti kalau salah dihukum. Oke? Siap? Oke. Yuk, kita yuk. Ya, dibalik, tahu kan? Oke. Semut. Ini kenapa? Pasti balik ke semut. Salah. Iya. Salah. Oke, Novia ya. Oke, coba ya. Silakan maju ke depan Novia. Oke. Yang lainnya silakan duduk. Ya, udah selesai. Novia. Oke. Semuanya apa nih? Oh, ibu pegang soal saja. Oke. Soalnya tentang yang mudah aja. Tentang macam-macam riba. Sebutkan macam-macam riba. Oke, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke. Selesai sudah sesi evaluasi dan juga ranking. Nah, di sini silakan anak-anak buka HP-nya masing-masing. Silakan buka HP-nya masing-masing. Jadi di sini ibu akan melakukan sesi refleksi. Tahu orientasi? Bukan balik, saran dan titik. Oke. Jadi tadi ibu sudah menjelaskan tentang materi dan juga materi riba jual beli kita. Silakan anak-anak buka link yang sudah ibu share di grup ya, Google Form. Sudah buka semua? Belum. Oke. Nanti buka semuanya. Oke. Buka kesini lagi. Gimana? Sudah buka semua? Sudah? Kelompok ini bagaimana? Sudah. Kelompok ini? Sudah. Kelompok ini? Sudah. Oke, silakan anak-anak isi masing-masing soal refleksinya. Jadi di situ ada 3 soal ya yang ibu selipkan tentang gimana pelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan atau membosankan atau boring bagi anak-anak, terus pelajaran apa yang harus kita pelajari lagi nanti, atau saran dan kritik untuk ibu, apakah harus metodenya dirubah lagi atau modelnya dirubah lagi. Silakan isi. Sudah? Ada yang sudah? Oke, yang belum silakan diselesaikan. Gimana tanggapan anak-anak? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Anda sudah? Oke. Terima kasih. Ibu, selain refleksi itu, Ibu izin mengajukan
mengajukan pertanyaan langsung kepada anak-anak. Salah satu aja deh perwakilan per kelompoknya. Gimana mengenai pembelajaran yang Ibu ajarkan hari ini dari kelompok sini? Satu perwakilan saja. Gimana? Siapa ya? Oke, silakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya perwakilan dari kelompok pertama. Refleksi kami terhadap pembelajaran kita pada hari ini itu cukup menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke. Jadi siapa yang mau ambil? Baik, ya. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih untuk pelajaran hari ini kami rasa cukup menyenangkan juga dari segi penyampaian dapat dipahami. Kemudian dari evaluasi yang diberikan juga sangat membantu kami untuk meningkatkan kemampuan cara cepat berpikir kritis di situ untuk menjawab pertanyaan. Kemudian dari refleksi yang diberikan juga di sini membuat sistem dari Google Form sangat membantu juga. Jadi dari kesimpulannya sangat baik dalam pembelajaran pada hari ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, lanjut ke ini. Pemaparan materi yang mudah dipahami dan menyenangkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kemudian kepada Anda Syarifah. Oke, di sini karena proses penjelasan yang sudah selesai materinya, kemudian evaluasi juga sudah selesai, evaluasi sudah selesai. Di sini Ibu karena tahap terakhir kegiatan menutup, di sini akan ada sesi yang telah Ibu sampaikan di awal tadi apa? Kesimpulan. Ya, benar. Penarikan kesimpulan. Nah, di sini Ibu meminta perwakilan kelompok saja untuk maju untuk memberikan kesimpulan poin-poin, menyampaikan poin-poin tentang materi kita hari ini. Oke, silakan Ibu untuk dari kelompok laki-laki dulu ya. Silakan kepada saudara Ibu Deni ya. Jangan tekstual ya. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menunjukkan ataupun disampaikan dulu itu adalah muamalah atau jual beli atau transaksi yang itu ada membahas tentang ijab qabul atau serah terima riba hubungan di salah satu pihak riba nasiah dan riba qadar. Sudah? Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, silakan kepada kelompok ini untuk menyampaikan kesimpulannya. Salah satu saja perwakilan kelompok. Beliau siapa? Poin-poinnya saja. Baik, saya menyimpulkan mengalihkan belajar dengan Poin-poinnya saja ya. jual beli mengambil barang secara istilah, jadi kemudian hutang piutang, daun dan kap dan mencakup segala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun kap. Pengertian riba bertambah secara istilah menambah pada harta yang disyaratkan. Kemudian riba terbagi menjadi dua, yaitu nasiah dan qadar. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompoknya. Satu lagi. Kelompok yang terakhir, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Kita dari kelompok kami akan menyampaikan sedikit kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu tentang jual beli. Yang dimana jual beli itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bai'u, yang artinya memberikan atau mengambil. Kemudian secara istilah itu berarti tukar menukar barang, dan hukum jual beli ini adalah mubah atau boleh. Nah, hukum dari jual beli ini yaitu ada orang yang menjual
jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun. Kemudian kos yang berarti hutang yang memang terjadi karena apa. Kemudian yang terakhir riba. Riba ini artinya lebih atau bertambah. Riba ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu nasihat dan kadang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, terima kasih kepada atas kesimpulannya. Di sini Ibu bandingkan lagi. Bagikan dulu KPD yang telah isi tadi untuk dibawa pulang ya. Nanti dikasih ke orang tuanya ya. Terima kasih. Yang satu. Oke. Nanti untuk KPD-nya silahkan dikasih ke orang tuanya untuk dinilai. Nanti dikumpulkan lagi minggu depan ya. Perhatian? Dengar? Paham? Oke. Silakan untuk disimpan ke itunya. Terima kasih atas refleksinya tadi ya anak-anak. Nanti akan Ibu menjadi bahan evaluasi untuk Ibu. Oke, coba duduk yang rapi karena kita udah mau selesai. Ya. Silakan kembali. Oke, sudah? Di sini telah kesimpulan dari Ibu untuk pelajaran kita hari ini. Jadi hikmah yang dapat kita coba didengar ya, jangan ngobrol, didengar. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, ketika kita bertransaksi dengan nantinya pada saat di lingkungan masyarakat, nanti anak-anak terapkan penjelasan materi yang Ibu jelaskan tadi. Oh, misalnya transaksi begini ini termasuk riba. Oh, transaksi begini ini termasuk riba nasiah atau riba pada begitu ya. Kemudian hikmah yang mempelajari yaitu kita supaya kita bisa terhindar dari yang namanya riba. Karena riba itu menurut pendapat ulama tadi kan dia haram ya, karena dia termasuk hal yang dilebihkan gitu. Oke, kesimpulan Ibu sudah selesai. Kemudian Ibu akan menyampaikan mengenai materi yang untuk kita minggu depan, pertemuan minggu depan, itu tentang zakat. Nah, nanti silakan anak-anak pelajari tentang apa itu zakat, kemudian hukum zakat, seperti itu. Dan juga nanti akan ada penilaian harian untuk kita proses penilaian formatifnya ya. Paham? Mana suaranya? Paham? Terima kasih. Oke, di sini Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.